Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, sahabat Jelajah Bantul. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Rani Albani kembali hadir menjumpai Anda. Dan pada kesempatan kali ini hadir bersama saya ada lagi sesuatu yang spesial, yaitu kawan-kawan dari Ngayog Jazz 2025. Dan di tahun 2025 kali ini menjadi babak baru perjalanan Ngayog Jazz, sebuah perayaan musik dan juga budaya yang tumbuh dari tanah, dari desa, dan dari hati orang-orangnya. Dan kita tahu sejak 2007 festival ini tumbuh sebagai ruang inklusif bagi musisi, juga komunitas kreatif, dan juga warga desa tentunya untuk bertemu, berbagi, dan menghidupkan harmoni tanpa batas. Bersama saya kali ini telah hadir Mas Reza Setodewo, bidang komunikasi Ngayog Jazz 2025. Sehat, Mas? Sehat, selamat siang dulu. Oke, dan juga ada Pak Hans. Ya. Selamat datang. Terima kasih, Mbak. Gimana? Lancar? Pengastunya lancar. Alhamdulillah. Kali ini hadir sebagai perwakilan dari masyarakat tuan rumah Ngayog Jazz 2025 kali ini, yang kebetulan tahun ini hadir di Imogiri. Mengambil tempat di Imogiri ya. Saya ke Mas Seto dulu. Mas Seto, bisa diceritakan secara singkat apa itu Ngayog Jazz 2025? Artinya bagaimana konsep ini hadir dengan sesuatu yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya? Ya. Ngayog Jazz itu kan memang kita adalah festival musik yang memang sudah mulai dari tahun 2007 dan selama perkembangannya kita tidak hanya memberikan ruang bagi komunitas musik untuk berkembang, tetapi juga kami akhirnya menggandeng juga komunitas-komunitas lain seperti komunitas seni, budaya, dan juga komunitas-komunitas yang memang punya geliat yang sama atau minat yang sama di budaya, sehingga itu tidak lagi menjadi festival musik tetapi juga fenomena budaya. Dan tahun ini kami membawa itu ke Kalurahan Imogiri. Oke. Dan ini kan berbeda ya dari konsep-konsep musik yang lain. Kalau pertunjukan musik yang lain itu biasanya dengan kemegahan panggungnya, dengan hingar-bingarnya, tapi Ngayog Jazz hadir dengan apa sih? Ada satu value yang berbeda di situ ya? Iya, betul. Jadi memang Ngayog Jazz itu kan kita mau mengembalikan jazznya tuh ke fitrahnya. Oh, jadi fitrah ya, fitrahnya jazz. Oke. Jadi kita ingin mendekatkan kembali jazz ke masyarakat, dan makanya kita kemudian membawa itu ke desa-desa, kemudian menggratiskan itu, dan memang supaya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Oh, segmen ya? Ya, betul. Oke, dan saya tertarik. Ini tagline-nya lucu banget loh. Tagline dari Ngayog Jazz tahun ini adalah Jazz diundang mbokmu. Ini nggak mungkin kalau nggak ada filosofi di dalamnya. Boleh ceritain nih, Mas? Untuk tahun ini memang tagline-nya agak sedikit berbeda. Biasanya kami menggunakan paribahasa Jawa, kemudian kami plesetkan. Tahun ini yang kami plesetkan adalah satu potongan atau lirik lagu, atau dulu mungkin kita di era-era 90-an itu tahu ada pengamen jalanan yang kemudian kadang membawa bass kotak itu yang dari kayu, dan pakai senarnya adalah dari karet atau dari ban. Itu kan bunyinya tung dum 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 dum. Nah, itu kan kadang dipakai nduk dundang bukmu. Nah, di era 2000-an sempat juga populer lagu dari Jahanam, itu salah satu hip hop Jogja juga, yang plesetannya tung dundang bukmu. Itu kemudian itu kami pilih karena ada kesan yang kemudian unik dan lucu, yang kemudian ini secara kultur itu sangat dekat dengan masyarakat Jogja gitu. Dan memang itulah kemudian alasannya kenapa kemudian kami pilih juga, dan kami membiarkan masyarakat tuh memiliki interpretasi yang luas terhadap itu gitu. Oke. Semua boleh menginterpretasi, ini kira-kira seperti apa sih jazz tentang mbokmu itu gitu. Artinya ini udah familiar banget kan di telinga generasi kita dan sebelumnya ya. Kalau generasi kameramen kayaknya nggak tahu deh. Belum lahir mereka kan. Betul. Jadi memang itu dibangun dari ingatan kolektif, kemudian tetapi kami juga ingin membuat itu menjadi familiar di generasi sekarang gitu. Jadi kayak
apa ya kira-kira yang kemudian bisa menarik perhatian anak-anak muda gitu kan. Menjadi sesuatu yang easy listening, kemudian menjadi sesuatu yang apa sih, interest sendiri gitu ya. Nyanto dan memorable. Yes, gitu. Betul. Betul. Iya. Pak Hans, nah ini kan bukan sekedar panggung musik ya. Jadi Ngayog Jazz ini apa sih bisa dibilang sebagai gerakan yang membawa dampak nyata, termasuk dari ekonomi lokal yang kemudian berputar sampai ruang pertemuan lintas generasi, lintas budaya yang terus hidup di setiap sudut desa selaku tuan rumah ini, Pak. Gimana Pak rasanya kepilih menjadi tuan rumah yang ini tidak semua tempat bisa kepilih nih, karena panitia ini kan pasti sejulit itu memilih setiap sudut wilayah untuk kemudian ini layak atau enggak sih, dan ternyata Imogiri layak di Pak tahun ini. Itu suatu kebanggaan bagi saya dan teman-teman ataupun masyarakat Imogiri, karena selama ini kami itu cuma sebagai pengikut saja kegiatan itu di mana-mana. Saya cuma berpikiran kapan bisa di tempat kami, kami bisa, saya dalam hati kami seperti itu. Setelah kita tawarkan, cobalah mbok neng Imogiri, itu terakhir kemarin di Banten juga tempat kami bisa. Setelah karena di situ ada beberapa teman yang kenal saya, nenggonamu terlalu kota mas. Iya, karena mungkin mikirnya itu kan rame ya. Iya. Biasanya selama ini agak-agak masuk gitu. Iya, benar. Makanya saya juga tadi yang sampaikan bahwa ini kan tidak hanya nonton jazz saja, tapi bagaimana kita bisa bersinergi dengan kegiatan-kegiatan yang lain, terutama tentang ekonomi. Nah ini terus buat disurvei sih, saya bilang gitu. Tetap kekeh ya? Iya, setelah kita survei, saya belok-belokkan dulu saja, biar setelah melihat di dalam, ternyata di kampung kami, itu khususnya di Ketandan sama Padresan, itu ada di Pedukuhan 3 dan 4, Kelurahan Imogiri, itu banyak heritage, jadi bangunan-bangunan kuno, peninggalan dulu dan direhab saat gempa itu direhab kembali dengan seperti semula. Di situ ada rumah Jubu Reksokusumo, terus juga ada dalam Temenggungan, ada yang besar itu besok juga dipakai sebagai center, yaitu rumah dinas Bupati Jurukunci Kabupaten di Surakarta. Jadi rumah Jurukunci, Bupati Jurukunci, makam Raja-Raja Surakarta. Makanya mungkin kalau di Bantul orang mengenal langsung di Imogiri, tahu posisi di situ. Tapi mengapa kok di kota? Tapi ternyata setelah masuk melihat bangunan-bangunan di situ tertarik. Wah, saya sudah hanya pokoknya saya waktu survei saya di belakang sendiri, saya lihat respon dari teman-teman. Ternyata wah apa udah benar. Dari tahun lalu kita sudah survei, kita mengumpulkan dari beberapa Pak Lurah, Pak Dukuh dan Bu Dukuh, terus Pak RT sama tokoh masyarakat sama beberapa pemuda di sekitaran situ kok antusias dengan kegiatan ini. Makanya saya juga senang mereka juga sudah bisa menerima tentang Ngayog Jazz ini. Saya juga tidak semata-mata ini sebagai hiburan saja, tapi kita akan coba merubah pola pikir kita bahwa ke depan itu bagaimana kalau kita itu mendapatkan tamu dari luar yang banyak itu seperti apa, ya kan? Saat ini kan pergeseran masyarakat itu kan yang bisa menggerakkan ekonomi. Contohnya saja kalau yang dulu di Mangunan, terus bagaimana saya juga sering mengantar kayak kampung Inggris di tempat lain, bagaimana di kampung kami itu bisa nggak seperti itu? Kami menyampaikan seperti itu, tapi dukungan dari tim Ngayog Jazz ini cepat sekali. Terus kemarin pada pertengahan tahun kemarin saya menyampaikan, ini karena ekonomi agak lesu ya, sponsor belum siap mas. Waduh gimana ya. Terus ini mendadak setelah ada pergerakan masyarakat, teman-teman Ngayog Jazz dalam waktu berapa, 2 bulan, yuk genjot semua, kita sosialisasi lagi kepada masyarakat. Oke, jalankan. Itu yang akan nanti kami juga
melibatkan masyarakat setempat untuk memamerkan ataupun menjual produk-produk lokal UMKM. Di situ ada yang terkenal di daerah pinggiran itu ada sate kronyos. Ya, terus lontong sayur. Terus di situ ada juga sego gurih kalau kita tahu. Terus di situ ada keripik alot, juga ada ampo. Ampo itu kalau sekarang mungkin generasi sekarang nggak mendengar, nggak tahu. Ampo itu kayak tanah liat digosok gini menjadi bulat-bulat. Kalau dulu untuk memperkuat gigi, terutama kaum ibu-ibu. Tapi sekarang bisa untuk merendam daun pepaya kalau mau dimasak gudeg atau apa itu biar tidak pahit. Itu nanti akan kita libatkan di talent-talent yang sudah disediakan dari teman-teman Ngayuk Jazz. Ada juga nanti di situ ada kesenian tradisional. Kami akan mengeluarkan bergodo, itu juga akan kami libatkan. Terus nanti ada geguritan, terus mocopat dan yang lain-lain. Pokoknya tidak hanya kita itu mendapatkan tamu, tapi kita bagaimana kita juga bisa menyuguhkan terhadap tamu yang datang meskipun itu dalam skala kecil. Gitu. Artinya masyarakat Kuyup terlibat dalam hajatan bareng ini ya, Pak? Iya, betul. Dan tadi ada beberapa hal yang valuable banget di Imogiri ya kan, yang tidak ada di tempat lain. Karena meskipun dibilang kota, jangan salah, masuk ada sesuatu yang tersembunyi di sana ya. Yang publik harus lihat itu nanti. Balik lagi ke Mas Seto. Mas, persiapannya berapa lama? Dan sampai detik ini sudah berapa persen persiapannya? Kalau untuk persiapan sendiri, kami sudah mendekati final gitu. Jadi artinya sudah 90% lah kita sudah siap untuk bersama dengan warga juga, dengan bantuan warga. Kami siap untuk menyambut tamu-tamu yang hadir di Ngayuk Jazz di tanggal 16 November. 15 berapa hari? Ini rangkaiannya berapa 15 hari? November. Sampai belum nanya tadi ya berapa? Satu hari. Satu hari aja? Di hari Sabtu. Nggak seminggu gitu, Mas? Wah, biar beda. Pengennya. Biar beda, 25 kali biar beda gitu kan. Mumpung ada Pak Hans. Pak Hans parkirnya luas loh. Jadi, tanggal 16. 15. Oh, 15. Ya, 15 November di hari Sabtu besok. Gitu. Jam 15. Mulainya sudah akan kita mulai jam 1 siang. Jadi akan ada rangkaian opening itu di jam 1 siang. Tetapi misalnya kami selalu menyarankan kalau misalnya mau datang dari pagi hari, kami persilahkan, karena biasanya yang datang ke Ngayuk Jazz itu kan ada beberapa ada beberapa segmen ya. Biasanya kalau keluarga itu datangnya di pagi hari sampai siang hari, sampai sore hari. Kemudian nanti yang muda-muda itu datangnya dari siang sampai malam gitu. Jadi memang apalagi yang jomblo nggak ada pasangan, bingung malam mingguan mau kemana gitu kan. Saya penuh ini. Iya, bisa saya penuh. Dari awal sanggup kloso gitu kan. Pokoknya nonton Ngayuk Jazz gitu ya. Itu yang jomblo gitu kan. Yang penting jangan lupa bawa HP untuk selfie. Oh iya dong ya, karena kebutuhan pokok manusia itu sekarang pangan, sandang, papan, wifi-nan, cas-casan, dan postingan gitu ya Pak ya. Kalau sama kita ditambah 2 lagi. Apa lagi? Alas kaki yang nyaman dan juga jas hujan. Oh iya, karena ini lagi musim hujan ya, paling tidak sarana perlindungan diri gitu ya. Betul. Nanti kalau sakit nggak ada yang nyakitin kita gitu. Oke, Mas, tahun ini yang dilibatin siapa aja bintang tamunya? Kalau untuk tahun ini, saya agak ngeliat ke PN karena cukup banyak untuk tahun ini. Jadi nanti bintang tamunya akan ada Mas Trihanuraga, kemudian ada Andri Dinut, ada Kevin Saura Group Quartet, ada Ivan Brand Quartet dari Belanda. Ada juga. Ada yang dari Belanda juga? Betul. Nginepnya di mana? Wah, kalau nginepnya itu harusnya di masyarakat, Pak. Iya, biasanya pengennya di hotel. Kami yang tugas menjemput dari dulu. Oh, siap. Oke. Siapa lagi? Kemudian ada juga Suara Jiwa dari itu grup kolaborasi Perancis dan juga Indonesia. Kemudian ada Encik Sri Krishna, ada Kwa Etnika featuring Ari Wulu dan juga ada Kwa Etnika juga. Ada.
Harus nonton. Kemudian ada Wupa Fit Farahdi, ada Bulan Jingga. Oke, semua sebutin Mas, Oke. sebutin Mas. Ada sebutin teman-teman biar dari teman-teman ISI. teman-teman harus nonton ini ya. Ada isi Yogyakarta International Jazz Camp, dan juga ada Bennett Brindisterius dari Amerika juga. Oke. Gitu. Dan juga kami selalu ada penampilan dari teman-teman komunitas Jazz Nusantara. Jadi itu ada beberapa komunitas-komunitas yang kami selalu undang setiap tahunnya untuk turut serta dalam pergelaran tahunan ini. Jadi ikut merasakan atau merayakan jazz. Ewohnya gitu ya, Betul, mantenannya betul. gitu Iya. ya. Oke. Itu nanti juga katanya ada ditambah rawuh juga Ibu Wamen loh. Oke. Bu Wamen Parekraf juga hadir Akan sama hadir. staf ahli Mas Yofi ya. Iya. Itu juga mudah-mudahan nanti bisa memeriahkan acara ini. Siap luar biasa ya. Pokoknya jazz diundang mbokmu. Iya. Boleh Mas diceritakan sekilas rangkaian dari awal sampai closingnya. Nanti biar teman-teman kan mungkin yang dari luar Jogja, pengen datang ke Jogja pas itu sekalian ke Bantul biar bisa nyusun rangkaian perjalanannya nanti kan. Oke. Jadi untuk rangkaian acara Sambil dulu aja Pak Hans, monggo. Ya, jadi untuk rangkaian acara sendiri nanti ada rangkaian pembuka yang kemudian itu nanti akan dimeriahkan. Jam? Dibuka di jam? jam 1 siang. 1 siang. Ya, Oke. Jadi itu nanti rangkaiannya akan bersama dengan bergodo dari desa dan juga kesenian-kesenian desa juga. Nanti akan ada ar-araan. Nah, biasanya ini dimeriahkan juga oleh teman-teman Huaton Diksi. Jadi mereka adalah pemain-pemain instrumen tiup jazz gitu. Jadi nanti akan ada ar-araan, ada ring-ringan menuju ke panggung utama. Kemudian nanti setelah opening akan ada beberapa rangkaian di beberapa titik, termasuk ada pasar jazz, yaitu adalah UMKM dari desa, potensi desa. Kemudian ada juga teman-teman dari Guyub Yogja, yang itu merupakan gabungan dari beberapa komunitas, termasuk ada komunitas ontel, ada komunitas kopi, ada juga komunitas seni grafis dari MES 56. Jadi nanti kalau misalnya tertarik untuk misalnya workshop tentang kopi, atau misalnya tentang mau ngulik tentang ontel, atau misalnya mau mencetak foto dengan gaya foto jadulnya, itu nanti bisa dengan teman-teman ada di situ ya. 56, betul. Jadi nanti akan ada banyak sekali aktivasi yang terjadi selama acara berlangsung gitu. Oke. Nah, saya geser ke tuan rumah. Pak, titik mana aja Pak nanti kemeriahan itu akan terjadi? Memang sentral kita itu ada di dalam Bupati Jurukunci. Yang di mana itu? Oh ya, karena Bantul bupatinya nggak cuma satu ya. Dulu Imogiri itu kan ada 2, Imogiri SK itu Surakarta dan Imogiri YK. Tapi setelah tahun 60 berapa itu melebur menjadi satu Imogiri. Dulu yang Imogiri SK itu meliputi Kelurahan Imogiri, Karangtalun, Kebonagung dan Sriharjo. Terus yang YK itu yang di sebelah timur sungai itu ada Girjo, Ukir Sari gitu. Makanya yang ini yang digunakan itu nanti di dalam Bupati Jurukunci Surakarta. Itu yang sentral. Terus nanti di sebelah barat Ancer-ancernya lewatnya dari mana ya Pak? Di tempat kami Imogiri itu ada ikon namanya Tugu Jam. Kalau dulu di depan pasar dulu yang namanya angkutan itu semana-mana, kalau turun Tugu Jam. Ya, itu ikonnya ya. Sekarang direnovasi sama masyarakat setempat, itu peninggalan dari Pakubuwono ke-10. Depan Pasar Lawas. Ya. Yang sekarang jadi food court itu ya. Itu ada masuk jalan utama di situ, masuk ke utara sekitar 150 meter. Di situ ada joglo besar di situ. Itu sebagai ikon pertama. Terus yang di baratnya nanti UMKM itu nanti di dalamnya joglo juga, dalamnya Bapak mantan Lurah Imogiri, Pak Reksawardoyo. Terus di baratnya lagi nanti juga kami menyediakan panggung. Itu ada tanah besar, itu juga dinding-dindingnya masih utuh bangunan lama. Itu nanti di situ ada titik panggung juga. Terus yang di sebelah timur kami untuk bagikan yang Pendopo 3 itu di belakang itu juga ada bangunan pendopo lama, itu
dalamnya Mas Tambur itu perangkat desa Imogiri. Nah, untuk sekretariat nanti kami sediakan di rumah kami, cukup lama juga, gitu. Biar lebih lama. Living di situ lebih betah, iya, gitu ya. Paling tidak kalau mau ngecas-ngecas apa tersedia. Oke. Ngecas dan ngamankan logistik gitu ya. Ya, berarti artinya mungkin masyarakat di luar pokoknya patokannya adalah pasar lawas Imogiri, iya, gitu ya. Dan itu nanti bagi semua pengunjung kami menyediakan kantong-kantong parkir baik dari utara, dari timur, dari selatan ataupun barat itu sudah kami sediakan dan itu nanti resmi dari panitia. Itu akan ada koordinasi dengan panitia, jadi jangan sampai takut bahwa ini saya, dan tidak mungkin menutup kami. Oke. Untuk parkir kami sudah kesepakatan. Nah, sudah sepakat. Jadi nanti kalau misalnya ada salah satu titik yang menutup itu berarti tidak bisa memperlihatkan bonggolnya, itu berarti bukan kami. Okay. Ini sudah sepakat kami dengan Pak RT, tokoh masyarakat juga, muda-mudi setempat. Jadi besok jangan khawatir dan kami juga tidak akan membuat macet jalan. Akan kami kondisikan. Jangan sampai macet karena ini juga penontonnya itu mengalir dan kantong-kantong parkir sudah kami sediakan. Makanya dulu tempat kami mau dipakai atau enggak di dalam saja, biar nanti di depan ini lalu lintas jalan masih terjaga. Kita mengadakan Ngayu Jazz ini jangan sampai masyarakat yang biasa lalu lalang di situ tidak terganggu. Gitu. Artinya bahwa kesiapan masyarakat juga sudah mendukung semua. Lahir batin katanya Pak ya. Pokoknya guyub lahir batin gotong royong demi Ngayu Jazz. Ya. Oke, Mas Seto, ada hal ingin yang disampaikan ke penonton terkait Ngayu Jazz 2025 ini? Kalau dulu datang dan juga saksikan Ngayu Jazz 2025 dan bisa merasakan bagaimana nilai-nilai historis dan juga suasana yang sangat berbeda dari Kelurahan Imogiri yang sangat kami sendiri takjub dan juga jatuh cinta gitu. Akhirnya memilih Kelurahan Imogiri sebagai lokasi di tahun ini. Jadi itu nanti teman-teman bisa merasakan sendiri bagaimana nuansanya, bagaimana banyak sekali cagar-cagar budaya dan juga kesenian baik dan juga tradisi yang masih sangat kental itu. Jadi apalagi buat generasi muda ya, itu akan menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga dan juga bisa langsung mendapatkan pengalaman itu langsung di Ngayu Jazz juga dan juga bisa ikut merasakan kemeriahan pergelaran tahunan ini. Dan ini gratis ya? Gratis. Yang pengen malam mingguan sama ceweknya pas nggak ada modal ajak ke Ngayu Jazz ya. Yang naik motor cuma modal 5.000 untuk parkir, yang bawa mobil cuma 10.000. Oke. Murmer dapat rasa batinnya terpenuhi asupannya gitu kan, asupan bahagia, asupan apa lagi sih? Ya ada sesuatu yang unik gitu ya. Pak Hans, harapannya mewakili warga? Ya kami tuh pokoknya saking senengnya ya dari teman-teman Ngayu Jazz itu bisa hadir di kampung kami yang lama tidak disentuh ya. Kampung kami itu setelah gempa itu. Tapi dengan adanya kegiatan ini kami akan ingin membangkitkan kembali kerukunan masyarakat di kampung kami ya khususnya. Tapi kalau bisa nanti merembet besar di Kelurahan Imogiri, dengan adanya Ngayu Jazz ini kita bisa bergotong royong, karena mungkin yang kemarin bukan tidak bisa gotong royong karena tidak peduli, tapi karena kesibukannya. Ini silahkan meluangkan waktu, kita bisa meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Jadi kami juga terima kasih dengan adanya kegiatan ini bisa mengumpulkan kami kembali. Gitu. Ada energi yang disatukan kembali. Baik, matur nuwun Mas Seto, Pak Hans, Sobat Jelajah Bantul. Demikian bincang kami bersama Mas Reza Seto Dewo,
Bidang Komunikasi Ngayog Jazz 2025, dan juga Pak Hans mewakili warga masyarakat selaku tuan rumah Ngayog Jazz 2025. Saking semangatnya ya. Jazz diundang Bomo Ngayog Jazz 2025 menunggu Anda untuk bernyanyi, menunggu Anda untuk datang dan berbagi cerita. Saya Rani Albani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pesona Indonesia.